Hai, selamat siang ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di pertemuan minggu kelima ini ya, untuk metode pengambilan keputusan, teknik pengambilan keputusan. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa teknik pengambilan keputusan ini adalah materinya itu ada teorinya, ada hitungannya dan juga hybrid ya karena menggunakan Coursera. Kelulusan itu nanti didasarkan pada selesainya teman-teman Coursera. Jadi nanti ada sertifikat yang harus diakses dan juga ada materi baru ya yang menurut saya tidak terlalu sulit sehingga nanti walaupun kelulusannya berdasarkan sertifikat Coursera tetapi tetap pengampu harus mengisi mata kuliah ini ya supaya eh, apa namanya tetap sesuai dengan eh, RPS ya yang sudah disusun oleh tim pengampu. Jadi kalau di RPS itu ada hitungan dan juga ada teorinya. Nah, hari ini saya mau membahas mengenai metode pengambilan keputusan terkait dengan kuantitatif atau yang lebih ke hitungan ya. Walaupun sebutannya hitungan, tetapi menurut saya di sini hitungannya masih cukup mudah untuk diikuti ya. Hanya saja memang nanti kalau ada soal, kalau nggak tahu atau belum pernah kita lihat jenis soalnya, itu akan menyulitkan ya untuk pengerjaannya. Di sini metode pengambilan keputusan yang saya akan ampu itu adalah bagaimana kemudian suatu keputusan itu diambil dengan meminimalisir risikonya dan juga meningkatkan manfaatnya. Teman-teman kalau lihat di sini ya, di sini ada tabel gitu, ada tabel yang bukan tabel, ada kurva ya, kurva yang menunjukkan perbandingan antara risiko dengan manfaat. Jadi nanti akan diketahui ya di soal, misalkan nanti ada soal, akan diketahui 3 jenis eh, keputusan yang akan diambil gitu ya. Ada 3 jenis keputusan yang bisa diambil, keputusan A, B, dengan C. Ya, jadi keputusan A, B, dengan C ini adalah keputusan yang diharapkan optimal untuk menghadapi suatu situasi tertentu. Ya, jadi risiko di sini tinggi, persepsi manfaatnya juga kemudian tinggi. Kalau kita lihat di sini ya, dengan kita memilih eee, dengan kita memilih keputusan C, maka persepsi manfaatnya itu akan rendah. Tetapi persepsi manfaat yang rendah itu dibarengi dengan risiko yang rendah juga. Kalau kita lihat B, di situ persepsi manfaatnya lumayan tinggi ya, menengah, kemudian risikonya juga risiko menengah. Begitu juga dengan keputusan A di situ. Keputusan A itu risikonya tinggi ya, risikonya tinggi dan juga persepsi manfaatnya juga sangat tinggi. Ya, jadi risiko untuk kurva ini dianggap 0 sampai dengan 100 kan. 0 sampai dengan 100 misalkan di kurva Y itu ketika kita bilang risiko 0 sampai 100 berarti 100-nya itu adalah unacceptable. Unacceptable itu berarti tidak dapat diterima. Sedangkan kalau persepsi manfaat semakin tinggi manfaat maka 0 sampai 100, maka 0 itu adalah minimum, paling minimum dan 100 adalah maksimalnya. Berarti kalau persepsi manfaatnya di angka 100 berarti dia adalah eee, apa namanya, manfaat maksimum gitu ya. Tetapi di sini idealnya suatu keputusan tidak mungkin tidak ada risikonya dan juga tidak mungkin dia akan ke tahapan ideal. Tetapi kemudian kita bisa lihat di sini dengan adanya informasi atau pengalaman, eee, atau kita menggunakan
kita menggunakan metode-metode lain untuk mengurangi resiko, maka eee, perpindahan karena adanya informasi atau pengalaman itu memindah poin B, sama poin C juga ya, sama poin A itu dipindahkan. Kenapa dipindah? Karena apa? Dengan adanya informasi atau pengalaman, persepsi manfaat itu akan meningkat dan persepsi risiko itu akan menurun. Ya, jadi orang kalau punya pengalaman, punya informasi terkait dengan suatu hal, misalkan kalian mau berenang gitu ya, mau berenang, sudah bisa berenang, sudah tahu medannya, sudah tahu bahwa ketinggian kolamnya adalah 2 meter. Nah, persepsi kalian bahwa yang sudah bisa berenang itu, kalau mau renang di kolam 2 meter, maka dia apakah dia mampu atau tidak gitu ya, itu sudah terbentuk di, pengalaman kalian. Sehingga maka, mmm, benefit yang didapatkan, manfaatnya itu lebih tinggi, tetapi dengan risiko yang lebih rendah. Begitu juga dengan, pilihan opsi-opsi lain, opsi A dengan C misalkan, itu juga persepsi manfaatnya akan berubah ketika dia punya pengalaman dan persepsi risikonya pun akan menurun, gitu ya. Jadi, tetapi kemudian ada penambahan lagi ya ketiga, jadi ada faktor ketiga yaitu penyesalan. Jadi jadi orang itu atau menurut teori risiko terendah, suatu keputusan itu bisa dikatakan terbaik atau ideal apabila risikonya rendah, manfaatnya tertinggi, dan penyesalannya terendah. Penyesalan tuh gimana? Misalkan, yang kita lakukan sekarang ini, kemudian tidak terjadi di masa depan, apakah kita akan senang dengan hal tersebut atau tidak, gitu ya. Dan ini adalah sesuatu yang juga dianggap sebagai persepsi manfaat. Jadi sesuatu yang memiliki penyesalan terendah, maka manfaatnya itu bisa dianggap tinggi. Contohnya ada yang, ada orang yang mau investasi, ya. Misalkan sekarang harga saham sedang, 40% lebih rendah dibandingkan dengan hari biasa misalkan. Ya, kemudian Anda punya tabungan. Nah, ada orang yang kemudian me memanfaatkan tabungan tersebut untuk mengurangi risiko dengan tidak bermain saham, maka dia memilih risiko terendah. Ada yang memilih untuk menanamkan modalnya itu atau menanamkan tabungannya tersebut untuk membeli saham, sehingga dia memiliki manfaat tertinggi, ya. Kemudian kita ukur ketika misalkan tadi uang yang 5 juta tadi ditabung ternyata turun jadi 4,5 juta misalkan ya, karena dia mengurangi risiko, maka kemudian ketika misalkan harga sahamnya naik lagi dan orang ini untung 20% misalkan ya. Nah, maka keuntungan 20% itu dianggap sebagai manfaat yang dirasakan, gitu. Nah, tetapi kemudian maka dari itu penyesalan dari orang yang memiliki risiko rendah tadi, itu adalah setara dengan 20% dikurangi tadi ya 500.000 atau 10% dari orang yang menabung dibandingkan orang yang menabung. Jadi orang yang investasi memiliki penyesalan lebih rendah dibandingkan dengan orang yang menabung. Orang yang nabung sekarang menyesal sebesar 20% karena apa? Harusnya saya belikan saham seperti itu ya. Jadi dia memiliki penyesalan di situ yang mana itu juga persepsi manfaat. Eee, nah, untuk pendekatannya sendiri nanti ada 6 pendekatan yang kita lihat gitu ya. Yang pertama ada maximax atau pendekatan optimis, kemudian ada maximin, ada yang pendekatan pesimis, minimax menggunakan regret atau penyesalan, Laplace melihat kemungkinan yang terjadi, EMV expected monetary value atau nilai uang yang diekspektasikan, dan juga nanti Hurwitz ya, gabungan dari persentase tertentu.
Ini nanti kita lanjutkan dulu dengan yang pertama ya. Kita punya kasus yang sama untuk 6 pendekatan yang berbeda ini, di mana tabel penjualan minyak ini adalah dianggap tabel penjualan dalam berbagai skenario, di mana alternatifnya itu ada 3 alternatif. Alternatif pertama adalah menjual dengan harga tetap. Jadi diketahui bahwa harga minyak itu kan kita tidak menentu gitu ya. Kemudian kita mau membuat keputusan terkait harga minyak. Kemudian kita punya alternatif, apabila harga minyak kita kita jual dengan harga tetap, kita naikkan harga 10% atau naikkan harga 20%. Di mana kemudian ada situasi. Situasi ini sesuatu yang tidak bisa kita eee, prediksi ya, atau itu sesuatu yang berubah, sesuatu yang tidak bisa kemudian diramalkan kemudian akan jadi apa namanya, naik atau jadi turun begitu ya. Tetapi di sini ada kondisi di mana harga minyak turun, harga minyak tetap, dan harga minyak naik. Jadi ini adalah skenario, 3 skenario dan juga 3 alternatif yang kita bahas. Pertama, kalau harga minyak turun, itu kalau kita jual dengan harga tetap maka akan menghasilkan profit sebesar 56. Kalau kita naikkan harga 10% ketika harga minyak turun, maka profit yang didapat 43. Ketika naiknya sampai 20%, profit yang didapat 35. Jadi ini adalah hukum permintaan dan juga pasokan, di mana kalau pasokannya naik dan permintaannya naik maka harganya naik. Tetapi kalau ada pasokannya tetapi pasokannya berlebih tapi harganya dinaikkan juga, maka permintaannya akan berkurang. Di situ juga ada dijelaskan ya harga minyak tetap dan harga minyak naik itu seperti apa. Ketika harga minyak tetap kita jual dengan harga yang tetap, maka akan menghasilkan laba 50. Ketika kita naikkan sedikit 10%, maka dengan harga minyak yang tetap kita naikkan harga 10%, nilai keuntungan menjadi 53, dan juga kalau harganya 20% kita naikkan dengan harga minyak yang tetap, maka profitnya 43. Dan itu sama juga dengan yang skenario terakhir di mana harga minyak naik. Itu ya. Kemudian kita sebagai pengambil keputusan itu mau mengetahui apa yang harus kita lakukan di saat ada 3 alternatif ini dan alternatif mana yang kita pilih nantinya ya. Karena situasi itu tidak bisa ditentukan dari alternatif yang kita pilih. Kadang-kadang situasinya kejadian dulu baru kita milih alternatif. Kadang-kadang alternatif yang kita pilih dulu baru ternyata kejadian itu ya. Apa tidak Ketidakpastiannya di situ. Nah, kemudian untuk Maximax sendiri adalah bagaimana kita mencari keuntungan terbesar dari seluruh alternatif. Jadi alternatif tadi adalah yang tidak bisa yang tidak bisa di eh, apa namanya tidak bisa dipastikan, tidak bisa diprediksi, dan alternatif diketahui adalah yang bisa kita lakukan sebagai pengambil keputusan. Nah, kemudian mencari keuntungan terbesar dari seluruh alternatif, gimana caranya? Kita lihat alternatifnya, misalkan menjual dengan harga tetap, dan kita lihat situasinya, apakah harga minyak turun, minyak tetap, dan minyak naik. Ya. Kemudian kita lihat dari keseluruhan tabel, ternyata tabel penjualan minyak dengan berbagai resiko adalah dengan alternatif menjual dengan harga tetap. Kita itu bahkan nggak ngitung di sini ya. Maximax itu tidak berhitung. Kita hanya melihat mana sih nilai tertinggi dari skenario penjualan minyak ini. Ternyata skenario tertinggi ada di angka 56, yaitu alternatif menjual dengan harga tetap. Jadi dalam metode Maximax kita tidak menghitung sama sekali, hanya hanya menandai bahwa 56 itu adalah nilai tertinggi, gitu ya. Jadi kalau ada yang ngitung berarti dia salah ya. Ini tidak dihitung sama sekali.
Dilanjutkan ya, saya lanjutkan. Jadi ini tidak ada hitungan untuk yang metode Maximex. Kemudian ada yang metode Maximin, adalah konservatif, memperhatikan risiko terkecil, yaitu risiko di mana keuntungan itu terendah, tetapi resikonya juga paling rendah dianggapnya. Karena apa? Karena dia mampu apa namanya, kadang-kadang kita kalau jualan gitu ya, kita itu ada orang yang mengejar keuntungan tertinggi, ada orang yang mau mengurangi resiko. Yang penting saya kejual gitu kan. Yang penting modal saya balik ya. Ini adalah orang konservatif yang kedua, di mana justru malah hasil apa nilainya yang kita ambil adalah nilai terendah untuk tiap masing-masing tabel. Di sini nilai terendahnya yaitu adalah 38, 43, dan 35. Karena kita ngambil maksimin, maka kita adalah mencari hasil terendah dari tabel untuk tiap alternatif. Kita anggap satuannya sama, misalkan 38 itu 38 dolar gitu ya. Kemudian 43 itu dolar dan 35 dolar, maka dengan satuan yang sama, harga terendah itu adalah 35 dolar. Sehingga berdasarkan metode Maximin, maka kita akan mengambil keputusan dengan menaikkan harga 20%. Ya. Oh, ini Maximin ya, Maximin dengan membandingkan ketiga alternatif skenario harga penjualan minyak terbaik dari berbagai risiko ya, memperhatikan berbagai risiko. Mohon maaf ya, tadi saya harus ralat. Ternyata adalah menaikkan harga 10%. Jadi dari tiga jenis alternatif, kita pilih ke yang terendah yang mana, kemudian dari yang terendah itu ambil yang tertinggi. Ya, jadi tadi saya ralat ya terkait dengan pengambilan keputusan yang paling rendah, tetapi ini ternyata adalah yang paling tinggi di antara yang terendah, yaitu menaikkan harga 10%. Maka dengan adanya skenario Maximin atau Minimax ini ya, kadang-kadang bahasanya ganti, nanti mungkin saya harus ganti ini, saya ganti dulu ya. Maximin. Tuh. Ya, ini ya. Jadi dengan membandingkan ketiga alternatif, skenario harga penjualan terbaik menggunakan Maximin adalah menaikkan harga 10%. Yaitu 43 dibandingkan dengan 38 dan dibandingkan dengan 35. Gitu ya. Jadi kalau yang Maximax tadi kita hanya ngambil yang tertinggi, kalau Maximin ambil yang terendah, terus dibandingkan dengan yang tertingginya dari yang terendah tersebut. Kemudian ada juga Minimax regret atau penyesalan terbesar. Penyesalan itu selalu dikaitkan dengan keuntungan dan kerugian. Apabila kita kayak tadi ya, saya nanam saham, saya beli saham ketika harganya rendah, maka kemudian ketika saham tersebut naik, maka penyesalan saya menjadi lebih tinggi. Tetapi kalau harga saya investasi ternyata harganya turun, maka penyesalan saya menjadi rendah. Gitu ya. Nah, regret di sini penyesalan itu adalah opportunity loss atau kesempatan yang hilang. Regret itu bisa dihitung dengan keuntungan terbesar dibandingkan dengan keuntungan yang didapatkan. Ya, maka dari itu untuk menghitung minimax regret atau penyesalan terbesar adalah dengan cara mengurangi harga minyak dengan keuntungan yang didapatkan apabila kita menggunakan masing-masing skenario. Misalkan ya 56 itu adalah skenario harga minyak turun, 56 adalah alternatif yang menghasilkan menjual dengan harga tetap adalah adalah profit tertingginya. Maka kita
kurangi dengan 56. Di sini ya kita bisa lihat 56 menjadi pengurang untuk harga minyak turun. Jadi 56 min 56 itu 0. Ya, sedangkan 56 min 43 minus 13 itu dianggap sebagai regret-nya. Ketika harga minyak turun, saya malah naikkan harga 10%, maka penyesalan saya itu minus 13. Penyesalan saya itu sebesar 13 poin. Gitu ya. Ketika harga minyaknya tetap, kita kurangi dengan yang paling tinggi di harga minyak tetap adalah menaikkan harga 10%, yang mana 53 mengurangi 50. Ya, ini mungkin saya harus konsistensinya saya betulkan dulu sebentar. Di sini 53 minus 53 min 50 ya, 53 min 53 dan 53 min 43. Kemudian sama juga dengan ini ya, regret-nya terbesar 46 min 40. Gini ya. Nah, ini. Jadi dengan adanya dengan regret tadi yang saya sebutkan, penyesalan ini bukan hitungannya seperti ini ya, tetapi penyesalan itu adalah ketika nilai poinnya itu tidak sama dengan 0 ya. Maka dari itu kemudian kita ambil yang 00 ini ya, yang hasilnya 0 supaya penyesalan itu tidak tertinggi ya. Jadi penyesalan total terkecil kemudian kita jumlahkan gitu ya. Penyesalan total terkecilnya adalah apabila kita menjual dengan harga tetap. Penyesalan total terkecil didapatkan oleh alternatif harga tetap. Maka dengan metode ini, alternatif yang diambil adalah dengan menjual minyak dengan harga yang tetap. Itu ya, jadi ini sudah ada tiga metode yang digunakan. Ada metode pertama maximax, yaitu adalah mencari profit tertinggi. Ada juga maximin, mencari risiko terendah dengan cara nilai terendahnya yang mana yang tertinggi dari yang terendah tersebut. Kemudian ada minimax regret, di mana kita mengurangi berdasarkan skenario profit terbesarnya. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan, atau ada yang ingin disampaikan boleh ya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah Laplace. Laplace ini adalah penjualan menentukan penjualan dari rata-rata yang dihitung dari seluruh alternatif, seluruh situasi yang terjadi dan alternatifnya seperti apa. Misalkan harga minyak turun, tetap atau naik, itu secara rata-rata global, misalkan kita anggaplah 56 profit tertinggi, profit biasa 50, profit terendahnya 38. Maka kemudian kita rata-rata, kita bagi 3, maka hasilnya adalah 48. Kemudian nanti harga yang menaikkan harga 10% dengan berbagai skenario itu mendapatkan 47,33 rata-ratanya. Maka kemudian kita cari yang mana yang tertinggi. Kemudian ada lagi menaikkan harga 20%. Rata-ratanya untuk metode Laplace ini adalah 39,33, sehingga rata-rata tertinggi itu ada di menjual dengan harga tetap, berdasarkan Laplace, menjual dengan harga yang tetap dengan memilih rata-rata dari 3 skenario ya, rata-rata besar dari 3 skenario. Ini juga cukup mudah hitungannya ya, tidak perlu tidak sulit begitu ya untuk menghitung Laplace ini. Kemudian di sini ada IMV ya, probabilitas kejadian. Ya, jadi kalau Laplace itu kita rata-ratanya, tapi
IMV itu menggunakan probabilitas kejadian. Ketika ada situasi seperti kemarin perang gitu ya, dengan harga minyak, apabila ada perang, kemudian harga minyak itu secara historis akan meningkat gitu ya. Apabila ada harga, misalkan kita juga apa harga emas gitu ya, ketika perang maka harganya meningkat. Karena itu data historisnya selalu seperti itu, maka kita bisa prediksi bahwa harga minyak akan naik karena adanya perang, gitu ya, karena pasokan terganggu. Sehingga apa? Berdasarkan probabilitas kejadian, harga turun itu apa namanya? Probabilitas kejadiannya adalah 25%. Sedangkan harga tetap juga 25% dan kita hargai tertinggi 50%, harga naik karena apa? Eh, dengan adanya situasi dan kondisi lain di lingkungan kita ya, misalkan ada perang begitu, maka probabilitas peningkatan harga itu akan lebih besar dibandingkan probabilitas penurunan harga atau harga yang lebih tetap. Sehingga apa? Kalau gitu kita harus hitung sesuai dengan probabilitas kejadiannya. Jadi di sini teman-teman bisa melihat bahwa ketika kita menghitung dengan probabilitas kejadian, harga minyak naik itu 50%, maka didapatkan apa namanya? Perhitungan seperti ini ya. 56 kali 25%, 43 kali 25%, 35 kali 25%, kemudian didapatkan lalu dijumlahkan IMV totalnya atau economic monetary value-nya ya, atau apa tadi ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang kita hitung, yang kita ambil adalah dengan menggunakan metode EMV, hasil terbesar ditujukan oleh alternatif menaikkan harga 10%. Maka alternatif yang dipilih adalah menaikkan harga jual minyak 10%. Ini adalah pilihan untuk apa namanya? Pilihan bagi berdasarkan metode EMV. Itu ya. Jadi sama dengan yang sebelumnya, kita hanya mengalihkan dengan probabilitasnya. Nah, ini ada terakhir ya, di mana ini metode Hurwitz adalah kita menentukan harga itu dengan cara memilih yang tertinggi dengan yang terendah kita bandingkan sehingga mendapatkan nilai tertinggi. Berdasarkan metode Hurwitz, kita harus memilih dulu nilai terendahnya, nilai tertinggi dan nilai terendahnya yang sudah saya warnai itu ya, yang hijau itu adalah yang tertinggi di alternatif pertama menjual dengan harga tetap 56 dan yang terendah adalah 38. Kemudian menaikkan harga 10%, tertingginya 53 dan terendahnya adalah 43, menaikkan harga 20%, nilai tertingginya adalah 43 dan nilai terendahnya adalah 35. Kemudian berdasarkan Hurwitz optimisme dan pesimisme itu dibagi ke dalam 2 persentase yang sama, yaitu 50%, 50%. Kita memasukkan faktor risiko di situ, maka kemudian kita kalikan nilai tertinggi tadi dengan nilai terendah dengan persentase masing-masing yang sudah kita pilih. Maka kemudian metode Hurwitz ini juga ada namanya metode alfa atau nilai pesimisnya. Nilai pesimis atau nilai optimis metode Hurwitz. Ya, jadi kalau nilai pesimisnya misalkan nanti 60%, berarti nilai optimisnya itu 60%. Jadi bisa 40% gitu ya. Jadi ini alfanya di metode Hurwitz ini adalah 50%. Jadi kalau 50% itu berarti optimisnya 50%, pesimisnya 50%. Maka dihasilkan nilai terbesar itu adalah di opsi kedua, alternatif kedua, yaitu menaikkan harga 10%, di mana nilai tertingginya adalah 48. Maka pilihan untuk metode Hurwitz adalah dengan menaikkan harga 10%.
Ini tanpa adanya penilaian, berbagai kondisi yang ada ya, dan juga menganggap bahwa harga minyak itu bisa turun, bisa naik, bisa tetap, tetapi optimisme dari Overwatch ini adalah apabila kondisinya optimal, maka kalau kondisi optimal profitnya paling tinggi. Ketika kondisinya pesimis, kondisinya minimal, maka profitnya terendah. Ini kita belum membahas apabila misalkan ketika pesimis itu kita mengalami kerugian misalkan, eee, artinya nanti bisa dihitung lagi ya. Jadi tidak hanya menghitung keuntungan terbesar tapi kerugian terendah. Itu ya, jadi manajemen itu untuk mengelola ini dan teknik pengambilan keputusan berdasarkan metode-metode ini bisa dilakukan kalau tidak mau yang terlalu subjektif. Ya, kadang-kadang kalau kita terlalu subjektif dalam mengambil keputusan khususnya seperti ini tidak ada dasarnya gitu ya. Kenapa sih pemerintah meningkatkan harga minyak, kemudian kenapa pemerintah harus meningkatkan pajak dan lain-lain, ternyata ada alternatif-alternatif yang sudah dihitung gitu ya untuk melakukan hal-hal apakah tetap menaikkan, menjual harga tetap, atau mau naikkan harga 10% atau menurunkan harga malah. Nah, kemudian dari keenam metode ini, apa namanya, kita kemudian bisa mengambil keputusan yang lebih, terkait dengan subjektivitas dan pengalaman, dan juga menurut Anda kenapa sih harus diambil. Kalau kita lihat di sini dengan metode tadi ya, gabungan Maximax, Minimax, Regret, dan Laplace itu eee, lebih memilih dengan menjual dengan harga tetap. Sedangkan metode Maximin, EMV, dan Hurwitz memilih menaikkan harga 10%. Nah, disclaimer-nya di sini adalah penggunaan metode itu hanya untuk melengkapi informasi yang ada dan sebagai dasar tindakan pengambilan keputusan. Teman-teman itu nggak akan disalahkan kalau ngambil metode menjual dengan harga tetap, tetapi alasannya kenapa, berdasarkan metode apa, dan juga misalkan dari lingkungan resikonya tadi ya, mungkin bisa dicek nanti kalau kalau di ujian gitu ya, harus melihat dulu resikonya seperti apa, di soalnya ya, sehingga baru memutuskan bahwa, keputusan terakhirnya adalah menjual dengan harga tetap. Atau misalkan teman-teman yang mau menulis menaikkan harga 10% itu kenapa? Ya itu harus muncul di, apa namanya, di metode ini sehingga keputusannya nanti bisa dipertanggungjawabkan ya, apakah mau menjual harga tetap atau harga meningkat 10%. Akan lebih mudah kalau misalkan, ada empat jawaban gitu ya, 4 metode mengatakan jual dengan harga tetap, itu lebih mudah. Tetapi di sini dari 6 metode, 3 3 itu bilang jual dengan harga tetap, tiga tiga lainnya bilang menaikkan harga 10%. Inilah yang menjadi, eee, dasar perdebatan dan juga dasar untuk pengambilan keputusan. Dan nanti modelnya seperti apa, teman-teman mengambil keputusannya, apakah Anda itu orang yang me me menghindari resiko atau mementingkan mementingkan manfaat ya, persepsi manfaat yang paling besar, tuh. Jadi tidak bisa kemudian disalahkan untuk pengambilan keputusan, apabila mau menjual dengan harga tetap boleh, menaikkan harga 10% juga tidak, juga ada dasarnya, seperti itu. Silahkan kalau ada pertanyaan, saya tunggu ya. Sebelum Sebelumnya saya juga ingatkan bahwa ini nanti setelah ini ada, apa namanya, ada soal latihan yang yang saya akan share setelah ini ya.
Tidak ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini sesi sinkronnya saya sudahi, tetapi nanti silakan kembali ke Kulino untuk mengerjakan soal latihan dan juga nanti dikumpulkan di Kulino. Jangan lupa juga untuk presensi ya. Jadi walaupun sesi sinkronnya sudah selesai, sesi asinkron itu masih sampai dengan jam jam perkuliahan selesai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa presensi dan mengerjakan tugasnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.